Pada bulan Desember 2019, pemerintah Cina mengumumkan bahwa terdapat jenis baru coronavirus yang sedang menyebar di kota Wuhan. Virus ini kemudian menyebar ke bagian-bagian lain di Cina. Bulan-bulan berikutnya, virus ini menyebar ke negara-negara lain dengan tingkat persebaran yang sangat cepat. Pada Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa negara Indonesia sudah terdapat korban yang terinfeksi virus ini. Virus ini bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus disease. Apa yang sebenarnya terjadi ketika virus ini menyebar? Virus sebenarnya hanya terdiri dari materi genetik dan beberapa protein, bahkan virus bisa dibilang bukan makhluk hidup. Karena virus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel hidup yang merupakan sel host baginya, atau bisa dikatakan virus tidak bisa hidup tanpa sel host. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dengan droplet yang kemudian bisa menempel di berbagai permukaan. Sehingga virus ini mungkin berada di mana saja di lingkungan sekitar kita dan bertahan dalam waktu yang berbeda-beda. Penyebaran virus ini pada umumnya melalui infeksi ketika orang batuk atau berada di sekitaran orang yang terinfeksi virus. Ketika virus ini masuk ke dalam tubuh kita, virus ini akan menginfeksi sel tubuh dan masuk lebih dalam ke organ tubuh manusia melalui sel tersebut. Virus akan masuk ke saluran napas atas, kemudian memperbanyak diri dan menyebar hingga saluran napas bawah. Pada tahap ini, seseorang dengan imunitas tubuh yang baik bisa saja tidak menunjukkan adanya gejala dan kemudian sembuh dengan sendirinya. Namun, orang dengan imunitas tubuh yang kurang baik bisa bergejala serta memasuki fase kritis bahkan hingga kematian. Gejala yang akan muncul bisa berbeda-beda setiap orangnya. Namun, gejala utama yang sering muncul seperti demam, sesak napas, dan batuk kering. Virus corona seringkali dibandingkan dengan influenza yang sering kita temukan sehari-hari sebelumnya. Namun, sebenarnya virus ini lebih berbahaya karena memiliki kekuatan transmisi yang sangat kuat dan sangat infeksius, sehingga angka penyebarannya menjadi sangat tinggi. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada pandemik seperti corona ini, yaitu penyebaran yang cepat dan lambat. Dua kondisi tersebut akan terjadi tergantung bagaimana respon kita saat awal munculnya wabah. Penyebaran yang cepat akan mengerikan dan menelan banyak korban jiwa. Saat pandemi yang berjalan sangat cepat ini, akan banyak orang yang jatuh sakit pada saat yang sama. Jika jumlahnya sangat besar, maka perawatan kesehatan bisa kewalahan dalam menanganinya dan membuat kurangnya tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan seperti ventilator, desinfektan, masker, infus, dan lain-lain. Banyaknya jumlah orang yang sakit membuat kapasitas rumah sakit tidak mencukupi untuk menampung semua penderita yang sakit, sehingga banyak penderita yang mati karena tidak bisa mendapatkan perawatan. Pada kasus lain, terdapat kemungkinan banyaknya petugas kesehatan yang jatuh sakit, sehingga kapasitas sistem perawatan kesehatan semakin menurun. Akhirnya, jumlah kematian pun akan semakin meningkat. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka kita perlu mengubah pandemik ini menjadi pandemi dengan penyebaran yang lambat. Pandemi bisa diperlambat melalui respon yang tepat, khususnya saat fase awal, sehingga setiap orang yang sakit bisa mendapatkan penanganan yang tepat di rumah sakit. Untuk menurunkan intensitas penyebaran dalam satu waktu, kita dapat melakukan perubahan perilaku kita secara sosial, sehingga bisa menjadi vaksin sosial, yaitu dengan melakukan social distancing. Social distancing dilakukan dengan cara menjaga jarak dan menghindari keramaian. Sehingga, harapannya, kita bisa menekan angka penyebaran virus ini melalui dua hal, yaitu kita tidak terinfeksi dan kita tidak menularkan.